Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang seraya kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Ayo sama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti, ya. Hanya beliau yang dapat memberi syafaat kepada kita sehingga kita bisa berada di barisannya sama-sama masuk ke ridha Allah, masuk ke surga Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anda sekalian mau masuk surga, nak? Mau, Tad. Nah, kalau masuk surga berat konsekuensinya. Yang pertama kita mati dulu, nak. Tidak ada yang langsung langsung masuk, mati dulu, nak. Masih kita berkumpul dulu, kemudian nanti ada perhitungan. Nah, disitulah dinilai kita, dan kalau perhitungan kita lemah, maka hanya sifat Nabi kita yang bisa menolong kita. Nah sekalian, kita mulai pembelajaran kali ini. Pembelajaran kita itu sebenarnya banyak, tapi Bapak ambil aja yang familiar, yang mudah-mudah, yang enak-enak saja. Untuk pertemuan kali ini adalah yaitu mengenai desain grafis. Untuk desain grafis, Bapak ambil materi pokoknya adalah CorelDRAW. Ya, singkat, nanti selesai kita masuk ke pemrograman singkat. Ini pemrogramannya bisa PHP, bisa bisa mungkin Visual Basic, ya, ataupun program-program yang lainnya. Intinya silabusnya seperti itu. Harapannya Anda bisa mendapatkan informasi. Oh, ternyata kalau saya mau komputer, nanti jurusan apa yang saya pilih. Kalau untuk pemrograman, nanti Anda bisa pilih di teknik informatika atau sistem informasi. Nah, itu salah satunya, nanti Anda udah bisa mengetahui dasarnya. Oh, kalau gitu dasarnya seperti ini yang diajarkan oleh Pak Safar, ya. Oke. Nah, sekalian, sebentar lagi Bapak akan share screen untuk materi kita mengenai desain grafis. Desain grafisnya aplikasi namanya CorelDRAW. Mungkin ada beberapa siswa yang sudah memahami CorelDRAW, ya, sudah mahir mungkin, tapi tidak ada salahnya yang belum sama sekali saya informasikan tentang CorelDRAW berikut ini. CorelDRAW berikut ini saya share screen ya. Untuk CorelDRAW, bisa lihat ya? Oke, CorelDRAW Bapak menggunakan versi 17. Kelihatan, nak? Kelihatan, Tad. Alhamdulillah. Jadi versi 17 ini standar, tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Ya, bagi yang menggunakan versi di bawahnya boleh, di atasnya juga boleh. Bagi yang tidak punya nanti bisa download, ya. Bapak belum upload aja ke Drive, nanti insya Allah akan Bapak upload ke Drive, Anda bisa download. Dan mengenai instalasinya, bila mana ada kesulitan nanti Bapak akan bantu pertemuan berikutnya. Mungkin kita bagaimana cara menginstal CorelDRAW lengkap dengan crack-nya, ya. Bila mana tidak pasang crack, maka CorelDRAW tidak bisa digunakan. Ya, kenapa? Karena kita CorelDRAW ini, maaf, Bapak tidak menggunakan yang versi premium. Kenapa? Mahal, nak. Mendingan pakai yang gratisan tapi di crack, ya, dipasang ibaratnya kode untuk aktivasi sehingga kita bisa menggunakan full walaupun hanya asli tapi palsu. Ya. Saya lihat di sini Wan Cinta, Alia, dan Maharani, Najla, dan seterusnya kawan-kawan. Perhatikan, inilah layar kerja daripada CorelDRAW. Bisa perhatikan ya, ada beberapa menu di CorelDRAW ini, diantaranya ada di sini menu, ya, menu barnya yaitu ada file, edit, sampai dengan help. Terus di bawahnya ada namanya toolbar. Di samping kirinya ada namanya toolbox, ya. Terus di sebelah kanannya ada namanya object properties, terus ada color, warna. Nah, ini standar daripada tampilan CorelDRAW. Paham Anda sekalian? Wan Cinta dan kawan-kawan, paham?
Ya, karena kenapa saya panggil namanya Wan Cinta, mudah sekali mengingat namanya. Ya, mudah sekali. Siapa sih yang tidak kenal dengan cinta? Ya, Ustaz Saldan, silakan. Ya, kita dipoto sama Ustaz Saldan. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, jadi kita dipantau guru piket. Sekarang piketnya adalah Ustaz Saldan. Lanjut ya. Nah, untuk CorelDRAW ini, menu-menu ini bisa ditampilkan, bisa disembunyikan. Contohnya bagaimana? Cara menampilkan atau menyembunyikan, yaitu dengan cara mengklik kanan pada salah satu toolbar yang ada di atas. Contohnya begini. Ini toolbar open ini, kita klik kanan. Terus di sini ada tanda checklist, artinya sedang aktif. Nah, kalau misalnya tidak ketemu, Anda bisa klik window, kemudian pilih toolbar. Sama aja. Yang mana cepat silakan. Ya. Nah, untuk toolbox yang samping ini kalau disembunyikan itu artinya tidak diaktifkan toolbarnya, ya toolbox. Ini dia. Terus window, ya. Kemudian standar. Kalau standar tampilan ini ya. Window, toolbar standar, artinya menampilkan kertas apa yang kita gunakan, unitnya unit apa, milimeter kah, sentimeter kah, ya pixel kan dan seterusnya. Dan window-window lainnya silakan Anda klik window, toolbar atau di klik kanan salah satu toolbar, kemudian pilih aktifkan yang mana yang kira-kira perlu, yang mana tidak. Kalau zoom itu fungsinya untuk ngezoom layar kita sebesar apa? Misalnya 100%, maka lembar kerja kita akan 100%. Ya, 50% seperti ini. Ya, 30% seperti ini. Atau boleh mengklik zoom in. Nah, seperti ini ya. Oke, lanjut. Kita matikan aja zoom-nya. Kita mulai menggunakan toolbox. Untuk memperlancar kerja kita menggunakan toolbox. Nah, toolbox-nya banyak di sini. Ada pick tool, ada shape tool, ada smooth, ya, tweet dan segala macam. Arti tanda panah kecil ini, hitam ini, ya, sudut ini artinya untuk menambah atau melihat toolbox lainnya. Ya, kemudian di sini ada rectangle, ada ellipse, ada polygon star, complex star dan seterusnya. Ya, oke. Kita mulai aja praktik saat ini. Coba Anda perhatikan. Di sini ada rectangle, klik aja rectangle. Terus klik tahan geser. Seperti kita klik and drag, kemudian tahan lepas. Maka kotak sebesar ini. Kalau misalnya Anda ingin menggunakan hitung-hitungan boleh. Ya, di sini milimeter hitungannya bisa misalnya 70 milimeter. Bisa seperti ini. Sini 30 milimeter. Diketik saja di posisi size ya. Maka akan seperti ini. Atau boleh menggunakan sesuai keinginan kita menggunakan pick tool. Ya, ada lingkaran elips ya seperti ini. Terus ada poligon seperti ini. Nah, bedanya poligon di sini ada sudutnya. Sudutnya di sini 11. Kita buat jadi sudutnya menjadi misalnya 5. Maka hasilnya seperti ini. Ya. Nah, kemudian untuk menghapus objek ini tinggal klik saja, tekan tombol delete pada keyboard. Begitu untuk penjelasan toolbox ini. Kalau untuk warna, klik pilih warna. Klik aja yang mana diaktifkan, pilih warna. Seperti ini. Ya. Ukuran dan seterusnya. Menghilangkan warna, klik warna, kemudian pilih tanda no color, tanda silang. Oke. Kelihatan nah apa yang Bapak klik di monitor Anda sekalian? Ayo jawab. Kelihatan Ustaz. Ya, cukup jelas ya. Nanti jangan khawatir kalau Bapak terlalu cepat menjelaskannya, Anda bisa melihat di YouTube. Bapak insya Allah akan share di YouTube dan Bapak akan berikan linknya di kelas masing-masing. Ya, insya Allah kalau tidak siang ini sore ini. Ya, oke. Tapi nanti Bapak pilih kelas mana yang kira-kira yang penjelasan Bapak cukup jelas. Anda sekalian, berikut ini coba kita klik. Ini saya gabungkan, klik pick tool, tanda panah, klik, kemudian tahan geser ke bawah. Ini ngeblok ini untuk menggabungkan objek atau mengeblok objek. Kemudian di sini ada perintah property bar. Nah, ini dia. Ya, kalau udah aktifkan saja dengan perintah property bar seperti ini. Di sini ada perintah while, trim, intersect, ya, simplify ya,
front minus back, back minus front, create boundary, outline white. Nah, posisi objek ini ya, ketika nanti kita menggunakan CorelDRAW, insya Allah kita akan banyak menggunakan teknik seperti yang ini, trim atau well dan seterusnya. Nah, adapun teknik yang pembelajaran pertama kali ini adalah mengenai well. Kalau ini kita blok, kita pakai well, maka yang terjadi adalah menggabungkan dua buah objek, ya, itu untuk garis luarnya, ya. Oke, bila mana ada 3, seperti ini, kita taruh aja, misalnya ini. Oke, bila mana kita gabungkan 3, maka hasilnya seperti ini. Nah, lihat. Ini trik ini bisa nanti digunakan banyak, terutama pembuatan logo. Jadi CorelDRAW ini buat logo, buat spanduk sangat mudah di CorelDRAW. Nah, perlu Anda ketahui, adapun tujuan dari materi yang Bapak sampaikan di CorelDRAW ini adalah itu desain grafis. Kita kedepannya akan membuat sebuah logo atau beberapa logo, terus kita buat spanduk. Ya, nah CorelDRAW ini dikenal dengan orang adalah aplikasi software yang digunakan untuk desain grafis berbasis vektor, artinya garis-garis lurus, garis-garisnya itu jelas. Kalaupun diperbesar, dia tidak pecah. Nah, beda dengan Photoshop. Kalau Photoshop, kalau seperti ini udah pecah garisnya, ya kelihatan seperti berbayang-bayang kalau diperbesar. Kalau ini tidak jelas, ya, benar ya. Jadi kalau Photoshop desain grafis juga, tapi dia berbasis image, ya, atau foto. Oke, Anda sekalian, ini untuk yang pertama. Ya, kita lanjut yang kedua. Yang kedua ini adalah bagaimana kita perintah yaitu trim. Fungsi trim ini adalah memotong beberapa bagian, ya, sehingga berbentuk lain. Coba kita lihat, ya, kita blok, klik trim. Nah, lihat, memotong bagian yang tengah sehingga terbentuk seperti ini, dan ini bisa kita geser, nah, sehingga kebalikan daripada well. Well menggabungkan, ini mengambil sebagian, ya. Oke, lanjut yang berikutnya. Kita coba aja satu persatu. Kalau yang berikutnya kita blok. Berikutnya adalah intersect. Intersect ini memotong sebagian dan mengambil yang bagian tengah atau perpotongannya. Kita klik, lihat. Nah, lihat ya. Ini yang sebenarnya terjadi, ini tengah ini. Kita mengambil bagian yang tengah, ini perpotongannya. Ya, ulang sekali lagi, tambah lagi satu lagi. 4 lingkaran, pick tool, blok, kemudian kita pilih yang, ya, simplify. Kita klik. Nah, ini sama dengan model trim tadi, perbedaannya letaknya di sini. Ya, letaknya adalah dia menggabungkan keseluruhan, ya, potong hilangkan, tapi dia menjadi satu, gabung. Ya, ini bisa kita juga hilangkan, sama. Beda trim dengan ini ada sedikit perbedaannya, ya. Ya, hanya dia menggabungkan, dia memotong, terus bisa kita ambil bagian yang kita inginkan. Ya, terus sambung lagi satu lagi. Sekarang, ya, kita bisa pindahkan. Yang kita klik, masuk ke bagian front minus back. Bentar ya. Kunci laki saya. Di laki saya. Besi. Iya. Kunci apa? Kunci mana? CBT. Kunci CBT ini. Yang kaca. Yang kaca di lemari besi saya. Tahu kunci kan? Hah? Yang ketemu aja saya itu. Di atas kalender satu sama resmi ini enggak? Ya Mina? Ya lanjut ya. Lanjut, kita masuk ke tadi bagian berikutnya lagi, yaitu ya tadi kita udah masuk
front minus back. Sekarang kita masuk ke back minus front, kebalikannya. Nah, jadi intinya hampir sama semua, bedanya kalau minus langsung menghilangkan seluruh objek yang tergabung di sini tadi. Yang gabung ini dihilangkan, langsung hilang, langsung muncul penggabung saja. Nanti tergantung Anda sekali yang butuh yang mana. Misalnya saya ingin butuhnya bagian dalam saja, maka gunakanlah ya back front ya dari objek back front minus. Nah, lanjut berikut lagi, satu lagi. Oke, yang terakhir adalah grid boundary. Ya, klik, ini muncul semua nih. Nah, semuanya ada, tapi jadi 3 bentuk lingkaran ada, segi 4 ada, ini ada. Enak ya? Itulah sebagian daripada objek yang akan kita gunakan atau perintah yang akan kita gunakan ke depan. Banyak sekali penggunaan daripada perintah yang tadi, yaitu penggunaan while, trim, ya, intercept. Kenapa? Karena dasarnya adalah kita ke depan memanipulasi gambar sehingga menjadi bentuk gambar yang lain. Ya, kalau untuk pewarnaan klik warna. Ya, kalau yang bentuk lain silakan bisa pilih, misalnya star seperti ini, kasih warna. Kalau mau tambahkan bisa bentuknya berapa sudut seperti ini, sehingga seperti matahari pun bisa. Nah, kalau warna garis. Ini warna garisnya warna hitam, bisa kita bentuk jadi warna lain, misalnya warna biru. Caranya klik kanan pada warna. Aktifkan, klik kanan pada warna. Atau warna merah misalnya, ini dia. Ketebalannya pilih 2 mili, bisa jadikan 2,5 mili. Oh, besar sekali. 0,2 mili dan seterusnya. Atau bisa diketik 3 mili. 0,5 mili setengah ya, bisa seperti itu dan seterusnya ya. Udah, begitulah prinsipnya, tergantung daripada ya keinginan kita. Wah, tebal sekali, 250. Nah, selesai ya. Nah sekalian ya, inilah materi kita mengenai pengenalan daripada CorelDRAW 17 kali ini. Ya, saya stop dulu share screen-nya. Ada yang ingin bertanya, silakan Ananda. Wan Cinta, Alia, Maharani, Faiza, Dian, siapa lagi yang lainnya? Mungkin Davina, Aisyah, Airun, Sultan. Ya, ini banyak yang perempuan yang sedang aktif ini. Andra, silakan Andra. Ada pertanyaan, Andra? Sultan, mengenai CorelDRAW tadi. Ya, kedepannya kita buat logo insan cendekia ya. Di sekitar kita ya, kita buat logo insan cendekia, bagaimana cara triknya. Ya, pertemuan berikutnya kita akan buat seperti itu. Nah, bagi yang baru bergabung, silakan absen kembali. Saya akan ulang kembali chatnya. Silakan chat. Ya, di chatnya silakan isi absennya. Yang tidak mengisi absen melalui ini tidak akan dianggap hadir atau tanpa keterangan. Bagaimana bagian yang bermasalah dengan jaringan kah, dengan listriknya, tolong sampaikan di grup WA kelas 12 IPS. Ada yang bertanya, silakan. Saya kasih waktu lebih kurang 2 menit, 3 menit ke depan. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada, aku anggap ini selesai pengenalan materi kita yang pertama, yaitu CorelDRAW. Ini pertemuan pertama, kan? Oke. Ada yang bertanya? Silakan. Ini kalau tanya Alia mau bertanya nih. Silakan Alia, mau bertanya? Tidak ya? Wan Cinta? Dimas, ayo Dimas. Dimas, rambutmu udah mulai panjang tuh Dimas. Lihat, pendek rambutnya doang, kayak bapak. Lihat, bapak. Wah, udah perlente kan? Potong rambutnya ini Mas sedikit ya, dirapikan Mas ya. Gagal kelihatannya. Sultan ini rambutnya. Mirip kayak bapak kan? Tuh. Ya Sultan ya. Hairun, Najwa, ayo. Silakan bertanya Hairun. Davina. Ada Davina, ada Devina ya. Oke, Rinda, silakan kalau ada pertanyaan. Nurmita? Ya, Nurmita, backgroundmu bagus sekali Nurmita. Di kota apa itu?
Ya, Wan Cinta, Dian Farida, Faiza. Merah nggak kelihatan, Nur Aini nggak kelihatan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan seperti yang Bapak tadi, tolong tampilkan video, terutama Merah dan Nurul. Kita akan screenshot, menandakan kehadiran Anda sekarang. Ya, Nurul Aini silakan, bisa sambil video nak. Nurul Aini silakan videonya nak. Oke, semuanya tolong jempolnya, jempol. Ya, kita screenshot ya. Sip. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua senyum ya. Oke, Nurul sudah aktif. 1, 2 senyum semua. 2. Oke, sudah. Satu aja cukup ya. Fotonya satu aja cukup. Terima kasih. Saya simpan dulu. Nah, oke. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, demikian pertemuan kita. Singkat aja, nak. Singkat, padat, mudah-mudahan bermakna. Amin ya, Anda sekalian. Oke. Ada pertanyaan sekali lagi? Untuk installer sama crack-nya di mana, Dad? Nanti saya belum upload ya. Oke. Ya, nanti saya belum upload. Sabar aja menunggu. Insya Allah akan Bapak share di grupnya ya, nanti linknya ya. Oke, demikian pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas salah hilap dari kata dari Bapak ya. Sempurna milik Allah, kelemahan milik Bapak sendiri. Kita manusia memang tidak ada daya dan upaya selain Allah ya. Kita makhluk lemah ya. Kita hanya minta kepada Allah mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberi kekuatan untuk dapat melaksanakan sebagai khalifah di dunia ya. Khalifah sebagai umat Nabi kita menjalankan ibadah sebaik-baiknya, hidup sebaik-baiknya ya, dan jadi orang baik di sekitar kita. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian silakan boleh lab ya. Atau Bapak N saja ya sekalian ya.